Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Kali ini kita bertemu di bab 4 dan pada pertemuan lalu kita telah membahas mengenai persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Apa saja yang menjadi masalah di dalam keberagaman masyarakat kita akan kita lihat dalam slide selanjutnya. Kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan bisa dikatakan bahwa luas laut kita itu jauh lebih besar daripada luas daratan kita. Itulah kenapa kita disebut dengan negara kepulauan, di mana pulau-pulau kita terdiri dari ribuan pulau kecil dan 5 pulau besar, yang pastinya kalian semua sudah tahu. Dan pada pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan mengenai letak strategis Indonesia, kenapa Indonesia beragam, apa penyebabnya, semua sudah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu. Nah, karena kita negara kepulauan inilah membuat kita kaya akan suku bangsa yang menempati di setiap pulau yang ada di Indonesia, menempati di setiap provinsi yang ada di Indonesia, dan di setiap daerah memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Begitu juga dengan agama. Indonesia terdiri dari beberapa agama, antara lain adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan seperti Konghucu. Dan tentunya kita juga kaya dan beragam akan ras. Ras kita antara lain ada ras Asiatik, Kaukasoid, kemudian ada juga ras Melayu, dan ada melanoid ya, melanoid. Oke. Itulah kenapa kita menjadi sangat beragam, karena letak strategis dari Indonesia yang diapit dari 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi kita sangat beragam. Keberagaman Indonesia ini tentu saja selain memperindah negara kita, tapi juga ternyata kita memiliki masalah yang muncul di dalam keberagaman ini. Ada beberapa masalah yang muncul. Masalah inilah yang mengakibatkan terjadinya sebuah konflik, ya. Konflik terjadi dan masalah terjadi karena keberagaman ini. Konflik itu apa sih? Konflik itu merupakan suatu percekcokan atau pertentangan antara dua hal atau lebih objek yang saling berseberangan atau tidak selaras. Jadi misalnya percekcokan antara teman, antara saudara, antara kelompok. Nah, seperti itu. Itulah konflik. Karena kenapa itu terjadi? Banyak penyebabnya. Ya. Contohnya adalah misalnya ada pertentangan ide, pertentangan pembahasan yang kemudian karena masing-masing mempertahankan egoismenya, sehingga masing-masing ingin menang sendiri atau egois tadi ya, ingin menang sendiri, akhirnya menyebabkan konflik ini terjadi. Nah, apa sih penyebab konflik dalam masyarakat? Di dalam masyarakat itu yang pertama adanya perbedaan antar individu. Jadi karena setiap individu itu memiliki perbedaan masing-masing, sehingga menciptakan sebuah percekcokan gitu. Misalnya setiap orang itu pasti berbeda. Ada yang menyukai warna merah, ada yang kuning. Tapi kalau misalnya perbedaan itu ada dan kemudian dijadikan sebuah perdebatan, masing-masing mempertahankan egonya, pasti akan terjadi konflik. Tapi walaupun berbeda,
tidak akan ada konflik. Karena sebenarnya berbeda itu indah, seperti pelangi, merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, itu berbeda, bersatu, mereka berjejer begitu. Tidak ada yang egois. Akhirnya apa? Terjadi indah, terlihatnya indah gitu. Tapi kalau misalnya berbeda, tapi kita masing-masing ingin menunjukkan bahwa kita yang terbaik, kita yang lebih baik, atau pendapat kita yang terbaik, ya pasti akan terjadi konflik. Begitu pula ya antar individu tadi, karena setiap orang pasti berbeda. Inilah penyebab konflik yang pertama. Dan yang kedua, adanya perbedaan kebudayaan. Budaya yang membentuk individu atau sekelompok orang. Nah, ini konflik ini gampang terjadi karena bedanya budaya. Misalnya, kita orang Timur memiliki budaya tersendiri tentang sopan santun, cara berjalan misalnya, cara salaman, cara makan. Nah, kemudian berbeda juga dengan adat atau kebudayaan yang ada di Barat. Orang Barat pasti memiliki kebudayaan berbeda dengan Timur. Ketika kita masing-masing mempertahankan, mengatakan bahwa kebudayaan kita yang terbaik dan kebudayaan orang tidak baik, atau kita tidak menjaga sopan santun ketika kita berada di daerah lain, nah itulah yang akan bisa menyebabkan konflik. Misalnya kita nih sebagai orang Timur, tahu-taunya kita pergi ke daerah Barat yang kita melakukan hal-hal yang sebenarnya bagi orang Barat itu tidak baik. Nah, itu bisa menyebabkan konflik. Begitu juga dengan misalnya kebudayaan Barat yang mereka datang ke Timur, ke daerah kita, dan mereka melakukan hal-hal yang menurut kita tidak baik, kemudian kita marah, kita meluapkan emosi, dan akhirnya itulah yang bisa menyebabkan konflik. Kemudian adalah perbedaan kepentingan. Nah, kepentingan ini banyak. Ada kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya. Kalau satu-satu kita bahas, mungkin akan lebih panjang nantinya. Tapi sebagai sampel aja, bahwa kepentingan politik contohnya, ada adu domba di dalam politik. Nah, ada beberapa pihak yang ingin agar negara, misalnya bukan negara ya, misalnya ada pihak-pihak tertentu cekcok, pihak-pihak tertentu konflik. Nah, itu bisa terjadi kalau misalnya masing-masing merasa bahwa dia yang terbaik, dia yang paling benar, dia yang paling lurus, dan yang lain tidak baik. Oke, selanjutnya adalah perubahan sosial. Bahwa setiap zaman itu pasti berubah, di mana akan selalu terjadi perubahan pandangan, perubahan masyarakat dari tahun ke tahun pada eranya gitu. Jadi tahun 80-an tata cara hidup, tata cara sosial masyarakat itu akan ada pergeseran atau akan berubah di tahun saat ini. Ya, akan ada perubahan. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak bisa menerima sebuah perubahan, itu pasti akan menimbulkan sebuah konflik. Ya, masing-masing mengatakan bahwa saya dia menerapkan kehidupan yang zaman dulu, kemudian yang sekarang juga mengatakan dia seperti ini yang benar gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan sebuah konflik. Makanya hal-hal yang seperti ini, bagaimana cara meredamnya, kita harus belajar atau membuat semuanya menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat tadi ada apa aja sih faktor penyebabnya, tadi sudah dilihat ya. Tapi ternyata tidak hanya hal-hal atau faktor penyebab itu yang dapat menyebabkan konflik. Beberapa hal juga bisa menyebabkan konflik, itu dari sikap. Biasanya sikap itu membuat atau menyebabkan adanya sebuah konflik. Seperti misalnya sikap primordialisme yang berlebihan. Primordialisme, pernah mendengar apa itu primordialisme? Ya, menurut KBBI ya, primordialisme itu adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Nah, perasaan kesukuan yang berlebihan. Jadi ada suku tertentu yang merasa sukunya lebih baik dan suku orang lain itu tidak baik. Akhirnya menyebabkan konflik. Karena dia merasa sukunya baik, dia menghina suku lain. Nah, itu yang disebut dengan primordialisme. Yang kedua adalah etnosentrisme. Ini mirip dengan primordialisme, lebih etnis ya, etnis.
tapi dia lebih ke budaya. Kalau primordial itu lebih ke suku. Kalau etnosentrisme itu lebih ke budaya. Jadi etnosentrisme itu merupakan penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Jadi orang-orang etnosentris ini merasa bahwa budaya dia itu jauh lebih baik, lebih tinggi dibandingkan budaya bangsa lain gitu, atau budaya suku lain. Misalnya ada yang beranggapan bahwa ya budaya saya jauh lebih baik gitu daripada budaya kamu gitu, sehingga dia bisa dengan seenaknya mengejek, dengan seenaknya menghina. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa menimbulkan sebuah konflik. Kemudian adanya diskriminatif. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM, dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Jadi, singkatnya, diskriminasi itu adalah suatu sikap di mana memperlakukan orang lain atau individu lain atau kelompok lain, ya, memperlakukan dengan secara tidak adil, ya, tidak adil, melihat dari sukunya, melihat dari rasnya, melihat dari etnisnya, ya, di mana di sini contohnya ada slogan orang miskin darah sakit, ya. Kalau dari status sosialnya, bahwa kenapa ada slogan itu, karena dianggap kalau tidak punya uang tidak bisa ke rumah sakit. Nah, kemudian di lingkungan sosial misalnya, karena dia berbeda ras, dia dari kulitnya hitam, dianggap tidak pantas bergaul dengan kita, atau status sosialnya lebih lebih rendah, dianggap tidak pantas atau tidak pantas berada di sini. Nah, itu perlakuan diskriminatif. Di Indonesia tidak berlaku perlakuan diskriminatif. Artinya tidak diperbolehkan, bukan tidak berlaku. Di Indonesia, di negara kita itu perlakuan diskriminatif itu sangat dilarang, ya. Seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi karena diskriminasi ini bisa menimbulkan konflik, pasti bisa menimbulkan konflik. Kenapa? Orang-orang yang didiskriminate, orang yang didiskriminasi pasti akan merasa memberontak, memberontak, merasa dia diperlakukan tidak adil, dan akhirnya bisa terjadi gesekan dan mengakibatkan sebuah konflik. Selanjutnya adalah fanatisme. Fanatisme adalah paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Nah, misalnya ini ditunjukkan oleh sikap yang keterlaluan, berlebihan, mencintainya itu terlalu berlebihan. Nah, akhirnya ini mengakibatkan bisa terjadi diskriminasi juga yang berakibat konflik. Jadi jenis fanatisme antara lain ada etnis, nasional, ideologi, agama, olahraga. Nah, kalau bagaimana fanatisme terhadap etnis? Nah, kalau misalnya etnis itu dia merasa bahwa etniknya itu yang paling baik gitu, budayanya paling baik dan yang lain tidak baik. Kalau nasional misalnya mungkin dia merasa bahwa negaranya paling terbaik dan sedang bangsa dan negara lain itu tidak baik, ya. Fanatisme ideologi itu misalnya dia merasa bahwa ideologi yang dia pandang atau ideologi yang dia gunakan itu adalah yang terbaik, sehingga ingin memusnahkan semua ideologi yang ada di dunia. Itu juga tidak baik, dan beranggapan bahwa orang yang menganut ideologi lain itu adalah orang-orang yang tidak baik. Nah, itu perbuatan yang bisa menimbulkan sebuah konflik. Fanatisme agama contohnya, dia karena terlalu mencintai agamanya dan merasa agamanya itu terlalu sempurna sehingga agama yang lain itu tidak baik dan menghina agama lain. Nah, itu juga tidak dibenarkan perbuatan seperti itu. Dan fanatisme olahraga. Fanatisme olahraga bisa dilihat banyak sekali ya konflik yang terjadi karena fanatisme olahraga itu di Indonesia. Contohnya ada fans klub, bukan klub bolanya tapi fans klub bolanya, seperti yang pernah terjadi, mungkin kalian bisa Google atau search di internet, pernah terjadi pertikaian antara fans klub bola
eh, dari Bandung, Persib dengan Persija dari Jakarta. Jadi para fans klubnya inilah para orang-orangnya di situ ada yang konflik gitu karena cintanya yang berlebihan, cinta secara sempit yang berlebihan akhirnya mengakibatkan konflik terjadi. Selanjutnya adalah uh, stereotip. Nah, stereotip itu merupakan yang sikap seseorang yang hanya penilaian terhadap seseorang yang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok lain. Jadi misalnya gini, ada pandangan, ada pandangan yang mengatakan bahwa suku tertentu misalnya itu tidak baik. Pernahkah kalian mendengar kata-kata seperti suku A orangnya malas, suku A itu orang-orangnya ciri khasnya suka mencuri, sehingga ada pemikiran tertentu di kepalanya yang mengatakan bahwa orang-orang suku A ini, setiap suku A ini adalah orang-orang yang malas. Padahal belum tentu seperti itu. Karena karakter orang itu tergantung individunya, bukan tergantung sukunya. Nah, inilah yang disebut dengan stereotip. Pandangan-pandangan seperti ini yang disebut dengan stereotip. Misalnya lagi, orang-orang Indonesia ini orang-orang yang urakan gitu. Atau orang-orang Indonesia ini orang-orang yang malas, kerjanya hanya ingin enak-enaknya. Nah, seperti itu bentuk pandangan yang stereotips. Karena tidak bisa mengeneral, tidak bisa mengumumkan atau mengatakan semua itu pasti benar bahwa orang Indonesia itu malas. Tidak. Ada pandangan-pandangan seperti itu kan hanya perkataan yang dianggap benar, padahal belum tentu. Itulah yang disebut dengan stereotip. Ya. Kemudian eksklusivisme. Eksklusivisme itu adalah suatu cara pandang suatu agama terhadap agama-agama yang berbeda dari agama tersebut. Jadi di sini ada anggapan bahwa dia merasa eksklusif dan dia merasa yang terbaik, ya. Yang lain tidak. Yang contoh konkretnya itu adalah Nazi ya. Dulu zamannya Hitler, dia membantai suku dan etnik dan agama Yahudi yang ada di Jerman, yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu harus diberantas. Nah, akhirnya banyak Yahudi yang terbunuh dan akhirnya banyak juga yang mengungsi ke negara-negara lain. Inilah yang disebut dengan eksklusivisme. Ini pasti akan menyebabkan sebuah konflik yang terjadi. Inilah yang disebut dengan itulah yang merupakan sikap penyebab dari konflik. Kemudian bentuk-bentuk konflik dalam masyarakat. Menurut Suryono Sukanto, ada 5 bentuk kasus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Antara lain konflik pribadi. Konflik pribadi tadi sudah Ibu jelaskan mengenai apa itu konflik pribadi ya, konflik antar pribadi ya, antar individu saja. Kemudian konflik rasial, ini antar ras, misalnya antar ras yang pernah terjadi ada pertikaian antara ras kulit hitam dengan kulit putih yang ada di Afrika Selatan, kemudian ada di Amerika juga. Ini pernah terjadi konflik rasial. Dan konflik selanjutnya adalah konflik internasional. Ini adalah pertikaian antar bisa dikatakan antar negara ya, karena internasional. Contoh yang di sini adalah adanya pertikaian antara Israel dan Palestina. Kemudian konflik antar kelas-kelas sosial, nih misalnya konflik ini terjadi karena adanya perbedaan antara kelas sosial ya. Ada yang merasa tertindas, ada kelas-kelas sosial tertentu yang merasa tertindas oleh kelas-kelas sosial tertentu juga, akhirnya mengakibatkan sebuah konflik. Dan yang terakhir adalah konflik politik. Konflik politik ini dimunculkan karena adanya kegiatan politik ya. Kalau yang terjadi itu banyak terjadi di Indonesia, beberapa kali terjadi, misalnya konflik pilkada. Pilkada itu ada beberapa lokasi atau beberapa daerah di Indonesia yang terjadi konflik ya, antar pendukung calon A dengan pendukung calon B. Nah, seperti itulah konflik politik. Lalu apa sih akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik?
Yang pertama pasti adanya perpecahan dalam masyarakat. Kalau sudah terjadi konflik itu. Yang kedua, adanya kerugian harta benda dan korban manusia. Kalau sudah ada perang, ada tadi kayak di Israel sama Palestina perang, kemudian apa? Kerugian harta dan benda, dan ada bahkan korban manusia. Konflik banyak sekali. Tadi contoh kecil aja yang ada di pertikaian antara klub bola ya, karena fanatisme berlebihan antar klub bola, Persija dan Persib. Itu beberapa orang menjadi korban, meninggal ya. Apalagi sampai mengakibatkan sebuah negara, itu pasti korban berjatuhan jauh lebih hancur, lebih banyak lagi gitu. Kemudian ada kehancuran atau degradasi nilai dan norma yang ada ya. Ya pasti kalau orang-orang sudah terjadi konflik itu udah gak ada moral, normanya sudah hancur gitu. Kenapa? Contohnya mereka tidak bisa menahan emosi. Orang yang mencintai berlebihan tadi, kemudian orang yang menghina suku lain, agama lain, nah itu pasti nilai dan normanya itu sudah hilang dari dirinya. Kemudian ada perubahan kepribadian. Perubahan kepribadian contohnya adalah trauma ya. Jadi karena konflik ini bisa mengakibatkan trauma. Karena perang, trauma. Karena melihat perpecahan, trauma. Akhirnya apa? Bisa-bisa gangguan jiwa, bisa-bisa suka murung, bisa-bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, ya. Kemudian ada dominasi. Kalau ada konflik, bisa terjadi dominasi. Contohnya kayak Israel Palestina itu. Saat ini Israel itu mendominasi wilayah Palestina. Peperangan terjadi setiap hari di jalur Gaza. Misalnya di mana Israel ingin merebut jalur Gaza dan Palestina tetap ingin mempertahankan wilayahnya. Tapi hari makin hari wilayah Palestina makin habis dan ada dominasi di situ. Ya, yang pasti dalam setiap konflik yang menang akan mendominasi yang kalah di situ. Itulah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya sebuah konflik. Mungkin itu aja yang bisa Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat WA Ibu atau kalian komen di YouTube ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.